bertemu lagi di Mirai Channel dengan Kak Sion di sini. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, yaitu ibadah pertemuan yang kedua. Untuk memulai ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk berterima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa datang padamu untuk beribadah. Meskipun kami hanya beribadah dari rumah dan tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap beserta dengan kami, dan kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan ibadah yang memberkati kehidupan rohani kami. Terima kasih, kami akan memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, untuk lagu pembukaan kita akan nyanyikan satu lagu Terima Kasih Tuhan. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri pada ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan dari awal. Anak-anak boleh berdiri di rumah. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri pada ini. Tuhan adakan
kita akan melanjutkan pujian kita dengan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Siap? Kalian bisa nyanyi pakai gerakan kalau kalian tahu gerakannya. Kalau tidak tahu, kalian bisa bertepuk tangan saja. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, sekarang kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tertanam, dapat bertumbuh, berakar dengan kuat, dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ini doa ucapan syukur dan terima kasih kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan siapkan catatannya, karena kalian adalah anak-anak kelas besar. Kasion yakin kalian bisa menangkap firman Tuhan dengan baik. Jadi catat berkat-berkat firman Tuhan yang kalian dapat, sehingga kalian bisa pelajari berkat itu, tulisan-tulisan itu di kemudian hari. Oke. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama. Kalau kalian belum ketemu, bisa di stop dulu videonya. Kalau sudah ketemu, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang kita baca ini merupakan tulisan dari salah satu murid Tuhan Yesus, dari salah satu rasul. Memang tidak dituliskan siapa yang menulis, tapi Kak Sun percaya yang menulis kitab ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan kepada kita khususnya sekarang ini, ketika kita membaca ayat ini, Rasul Paulus menulis pesan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang
kita kenal dari sejak kita kecil itu tidak pernah berubah. Bahkan dari zaman dahulu kala, dari zamannya Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan dari zamannya Adam sebelum dunia diciptakan, ketika itu Tuhan Yesus sudah ada. Wow, luar biasa ya. Walaupun dia baru lahir di perjanjian baru, kalau kita lihat kelahiran Yesus di Injil Matius, dia dilahirkan oleh seorang wanita yang masih sangat muda saat itu, namanya Maria. Tetapi sebenarnya Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sudah ada sejak dahulu kala. Hanya saja dia mengambil rupa manusia itu pada zaman ketika dia dilahirkan oleh Maria. Nah, dikatakan di sini Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin itu sesuatu yang sudah kita lalui atau masa lalu, zaman dahulu kala, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasian yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan juga percaya akan hal ini, dan Kasian ingin kalian juga mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Amen. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tetap sama. Kalau dahulu dia sudah baik, dia sudah menolong orang-orang di zaman dahulu, maka di zaman sekarang kita yakin dan percaya Tuhan juga pasti akan tetap menolong kita. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasian yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan Yesus zaman dulu berkuasa mengadakan mujizat-mujizat, maka sekarang kita juga harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia juga sanggup melakukan segala mujizat bagi kita. Asalkan apa? Asalkan kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Begitu juga dengan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Kalau Tuhan Yesus sudah berjanji dari sejak dahulu kala bahwa ketika kita percaya kepadanya, maka kita akan diselamatkan, maka janji itu juga tidak pernah berubah. Bayangkan ya adik-adik, janji Tuhan, Kasian kasih contoh janji tentang kelahiran Tuhan Yesus. Zaman dulu, di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, di situ mulai pertama kali Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan datang ke dalam dunia sebagai anak manusia. Dilanjutkan juga dengan zaman nabi-nabi. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Mika, dan nabi-nabi yang lainnya yang menubuatkan bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang sebagai Immanuel. Itu sudah ribuan tahun yang lalu. Dan sehingga nubuat itu, janji itu digenapi ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem yang dilahirkan oleh Maria. Dan sekarang Tuhan Yesus berjanji juga kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ada jaminan keselamatan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Dan itu tidak akan pernah berubah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Kasian ambil tema kita hari ini, kasih Yesus tidak pernah berubah. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Kalau zaman dahulu Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, sampai zaman sekarang juga Kasian yakin Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Siapapun kita, siapapun orang-orangnya, baik dia kaya, baik ia miskin, baik ia kulitnya putih, baik ia kulitnya hitam, kulit kuning kah, kulit langsat kah, kulit apakah, rambut lurus kah, rambut keriting kah, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kalau manusia, mungkin teman kita hari ini mengatakan aku mengasihi kamu, tiba-tiba besok dia tidak mengasihi kita lagi. Bisa saja karena manusia. Atau mungkin keluarga kita atau siapa saja. Manusia, yang namanya manusia, kasihnya bisa berubah. Tapi yakin dan percaya, kasih Yesus tidak pernah berubah.
Sampai kapanpun Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi Kak Sion, Tuhan Yesus mengasihi kamu, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Begitu juga dengan kasih-Nya. Karena Dia adalah kasih itu sendiri, maka kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dan itulah yang harus kita percayai. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu kasih Tuhan tidak berubah? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita menerima kasih itu dan percaya. Kita percaya dan menerima bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita juga harus memelihara kasih itu dengan cara saling mengasihi sesama. Kita baca di ayat yang pertama dari Ibrani pasal 13 tadi. Dikatakan di sini, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Kita bisa dikasihi oleh Tuhan tentunya, dan kita juga bisa mengasihi Tuhan karena kita mengetahui bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi Tuhan. Dan karena kita sudah dikasihi Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, maka kita juga wajib untuk mengasihi sesama kita. Nah, Tuhan Yesus sudah memampukan kita untuk saling mengasihi. Ya, kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita memampukan kita juga untuk mengasihi teman-teman kita yang lain, atau mungkin teman yang salah, berbuat salah kepada kita, teman yang menjengkelkan kita mungkin, membuat kita sakit hati mungkin, tapi yakin dan percaya kasih Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengasihi orang tersebut. Oleh sebab itu dikatakan di sini, peliharalah kasih persaudaraan. Berarti kasih itu sudah ada, tinggal kita pelihara. Nah, coba contohnya kalau Kak Sion bilang, ini ayam, coba kamu pelihara anak ayamnya. Atau mungkin ini anak kucing atau anak anjing, kamu pelihara anak kucing atau anak anjing ini. Kak Sion bisa katakan atau bisa suruh kalian pelihara anak kucing, anak anjing itu. Kenapa? Karena ada anak anjingnya atau ada anak kucingnya. Nah, begitu juga dengan Paulus di sini menyuruh kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Karena apa? Kasih itu sudah ada. Kita harus pelihara kasih itu. Dengan cara bagaimana? Terus mengasihi sesama. Terus berusaha belajar untuk mengampuni yang bersalah kepada kita. Bersabar kepada orang yang mungkin membuat kita sakit hati, jengkel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tadi yang pertama kita percaya dan menerima kasih itu. Yang kedua, kita mau belajar mengasihi sesama. Supaya apa? Kasih itu tetap pelihara. Yang ketiga, ayat yang kedua, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kak Sion mau simpulkan ayat yang kedua ini adalah kita mau belajar, ini poin yang ketiga, kita mau belajar membantu orang lain yang membutuhkan. Sekali lagi, membantu orang lain yang membutuhkan. Ayat di sini berkata bahwa ketika kita membantu orang lain yang membutuhkan, tanpa sadar kita itu juga sedang membantu malaikat-malaikat. Luar biasa. Artinya apa? Artinya perbuatan kita itu dilihat oleh Tuhan. Tuhan yang melihat. Jadi kita berbuat mengasihi sesama karena kita berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita bukan berarti dengan berbuat baik supaya ingin dilihat baik oleh orang lain, bukan berarti seperti itu. Tetapi kita berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan, karena kita ingin menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga berharap kepada kita, terutama kepercayaan kita kepadanya, kasih kita kepada sesama, perbuatan baik kita kepada sesama, sama seperti Tuhan Yesus yang tidak berubah, yaitu kita juga mau percaya kepada Tuhan dengan tidak berubah, kita juga mau mengasihi sesama kita dengan tidak berubah, kita juga mau membantu orang lain yang membutuhkan juga tidak berubah.
apapun situasi dan kondisinya. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Begitu juga dengan kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan sepenuh hati, apapun keadaannya, apapun situasinya. Kita juga mau mengasihi sesama kita dengan apapun keadaannya, apapun kondisinya. Kita juga mau membantu orang-orang yang membutuhkan, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Kita juga mau belajar untuk tidak berubah. Sama seperti kasih Tuhan yang tidak berubah. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami juga sudah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka kami juga mau belajar sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tidak berubah. Kami juga mau mengasihi sesama kami dengan tidak berubah. Kami juga mau untuk bertindak, membantu, menolong teman-teman kami, saudara-saudara kami yang membutuhkan dengan apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak yang baik dimanapun kami berada, baik di lingkungan keluarga kami, di lingkungan sekolah kami. Kiranya Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang baik, sehingga kami memancarkan kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa buat situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang menghantui kami. Kiranya Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk terus berharap, percaya, dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh staf. Kiranya juga Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat-Mu. Seluruh jajaran pemerintah yang lainnya juga Tuhan tolong. Setiap keputusan yang mereka ambil, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga keputusan mereka adalah keputusan yang dari Tuhan, dan tentunya itu adalah keputusan yang terbaik. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, panjang umur, memberkati mereka dalam setiap pekerjaan usaha mereka, terlebih-lebih pelayanan mereka kepada Tuhan. Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa buat masa depan kami. Kiranya Tuhan terus menjaga, menyertai, dan melindungi kami semua. Dan kami percaya masa depan kami indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami. Kami akhiri ibadah ini, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Ini doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai ketemu minggu depan di Mirai Channel yang sama bersama dengan Kasion. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Kasion. God bless you. Bye-bye.